Belut morai sarang lebah adalah yang terbesar kedua dari semua spesies morai dan dapat mencapai panjang 3 meter dan berat sekitar 30 kilogram. Belut morai mengeluarkan lendir pada kulitnya yang tidak bersisik, yang pada beberapa spesies mengandung racun. Mereka memiliki kulit tebal dan sejumlah besar sel yang mengeluarkan lendir dari epidermis. Diklik saja dan temukan fakta menarik lainnya. Honeycomb morai eel atau belut morai sarang lebah disebut juga morai bertali. Gymnothorax favagineus atau leopard morai adalah spesies ikan laut dalam famili Muraenidae. Belut morai sarang lebah mendapatkan namanya dari tubuhnya yang berwarna putih kuning dengan bintik-bintik hitam yang membuatnya tampak seperti sarang lebah. Bintik-bintik tersebut unik bagi setiap individu dalam hal ukuran dan bentuk, dan juga dapat bervariasi tergantung di mana mereka tinggal. Meski tubuhnya panjang terlihat seperti ular, sebenarnya mereka adalah ikan. Belut morai ini merupakan morai berukuran besar yang dapat mencapai panjang maksimal 3 meter, namun spesimen yang biasa ditemui berukuran jauh lebih kecil. Belut morai sarang lebah memiliki warna latar belakang coklat keputihan hingga kekuningan dengan bintik-bintik berbentuk sarang lebah coklat tua. Terdapat gigi taring yang membesar di bagian depan rahang atas. Mulutnya lebar secara proporsional dengan gigi yang dirancang untuk merobek daging daripada menggiling. Di langit-langit atas terdapat deretan gigi tambahan yang membantu menahan mangsa. Gigi ini lebih panjang daripada rahang dan melengkung ke belakang. Mereka tidak memiliki sirip dada atau sirip perut dan sirip punggung sepanjang tubuhnya. Belut morai sarang lebah, tubuhnya seperti ular dan tumbuh hingga 2-3 meter panjangnya, menjadikannya pesaing terdekat bagi belut morai terbesar. Ukuran dan bentuknya bervariasi, tergantung pada individu dan lingkungan tempat tinggal hewan tersebut. Oleh karena itu, morai yang hidup di terumbu dengan air jernih akan memiliki lebih sedikit bintik hitam dibandingkan morai yang hidup di lingkungan keruh. Dari pola warna yang khas inilah muncul nama daerahnya. Belut morai sarang lebah tersebar luas di seluruh kawasan Indo-Pasifik Barat dari pantai timur Afrika, termasuk Laut Merah hingga Papua Nugini dan dari Jepang Selatan hingga Great Barrier Reef. Ia hidup di lereng terluar terumbu karang. Pada siang hari, ia terlindung di celah-celah dengan kedalaman antara 2 meter hingga 45 meter. Belut morai sarang lebah lebih menyukai gua, padang lamun, tepian, dan lereng luar terumbu karang. Pada siang hari mereka berlindung di celah-celah yang dalam. Belut morai sarang lebah merupakan hewan karnivora, pemakan daging. Mereka adalah pemburu oportunis, mencari makan di malam hari. Mereka memakan ikan kecil, moluska, gurita, dan invertebrata. Belut morai sarang lebah sebagian besar merupakan hewan soliter. Belut morai jarang ditemukan bersama spesies morai lainnya di alam liar. Mereka adalah hewan teritorial dan pertarungan antar belut ini sangat spektakuler. Beberapa peneliti berspekulasi bahwa belut morai sarang lebah mengandung racun di mulutnya dan beracun. Sebagian besar kerusakan akibat gigitan terjadi ketika seseorang menarik tangannya ke belakang setelah digigit. Belut morai mengeluarkan lendir pada kulitnya yang tidak bersisik, yang pada beberapa spesies mengandung racun. Mereka memiliki kulit tebal dan sejumlah besar sel yang mengeluarkan lendir dari epidermis. Mereka tidak agresif, tetapi harus ditangani dengan hati-hati karena giginya yang tajam. Mereka adalah pemburu malam hari. Kebanyakan belut morai memiliki deretan gigi tambahan di bagian atasnya palet. Pernahkah Anda memperhatikan dan melihat cara belut morai membuka dan menutup mulutnya? Jangan salah mengira bahwa ini adalah perilaku yang mengancam. Itu hanya sekedar bernapas.
Belut morai memiliki insang melingkar kecil yang proporsional terletak di bagian belakang mulut, sehingga belut morai terus-menerus membuka dan menutup mulutnya untuk memfasilitasi aliran air yang cukup ke insangnya. Secara umum, membuka dan menutup mulut bukanlah perilaku mengancam, namun sebaiknya jangan mendekati belut morai terlalu dekat. Belut morai sarang lebah adalah karnivora dan sebagian besar berburu di malam hari. Makanan utama mereka adalah ikan-ikan kecil dan gurita, namun fakta bahwa mereka kadang-kadang ditangkap oleh nelayan dengan menggunakan umpan menunjukkan bahwa mereka juga akan mencari makan. Belut morai sarang lebah adalah predator serius dan struktur rahangnya mencerminkan hal ini. Belut morai tidak hanya memiliki gigi setajam silet seperti yang Anda lihat, mereka juga memiliki rahang ganda dan gigi ganda. Sama seperti alien, mereka memiliki rahang internal tersembunyi yang disebut rahang faring. Saat makan, mereka menggunakan rahang luarnya untuk menggigit mangsanya dengan kuat, dan kemudian rahang faringnya melesat ke depan dan menggigit korbannya serta menariknya ke tenggorokan. Rahang ini kemudian menangkap mangsanya dan menariknya kembali ke dalam perut. Belut morai adalah satu-satunya ikan yang menggunakan rahang faring untuk menangkap mangsanya. Tidak seperti kebanyakan predator lainnya, belut morai memiliki penglihatan yang sangat buruk, sehingga mereka sangat mengandalkan indera penciumannya yang luar biasa saat berburu. Pernahkah Anda memperhatikan dua pelengkap kecil di hidung belut morai? Itu adalah lubang hidungnya. Karena belut morai sangat bergantung pada penciuman, makanan pilihannya seringkali dilemahkan atau mati agar lebih mudah dideteksi. Hal ini juga menjadikan mereka pembersih karang yang hebat. Mengenai penyelam yang memberi makan belut morai dan jari-jari mereka dimakan dalam prosesnya, hal ini juga disebabkan oleh penglihatan morai yang buruk karena mereka tidak dapat melihat. Percaya atau tidak, belut morai akan bekerja sama dengan ikan lain untuk berburu karang. Perilaku berburu kooperatif ini terlihat pada beberapa hewan berbeda, namun belut morai dan kerapu terlihat berburu secara kooperatif. Setelah saling mengangguk dengan sopan, kedua pemburu itu berangkat melewati karang. Belut morai dapat bergerak dengan mudah melewati bagian dalam terumbu, mengarahkan ikan-ikan yang ketakutan ke arah kerapu. Pada saat yang sama, ikan yang fokus menghindari kerapu akan menjadi mangsa empuk bagi morai. Meskipun tidak sepenuhnya dipahami bagaimana dua spesies dapat belajar berkomunikasi dan berburu bersama, perilaku tersebut jelas menguntungkan kedua spesies. Saat dihadapkan dengan mangsa yang terlalu besar untuk ditelan, belut morai sarang lebah akan menempel pada mangsanya. Ia kemudian mengikat ekornya dan meneruskan simpul itu ke kepala dan ke mangsanya. Ia secara bersamaan menarik kepalanya kembali melalui simpul. Hal ini memberikan pengaruh yang cukup besar baginya untuk merobek sebagian besar mangsanya. Simbiosis belut morai dan udang bersih. Belut morai membawa banyak parasit di kulitnya, sehingga salah satu sahabatnya adalah udang yang lebih bersih. Belut morai akan mencari tempat pembersihan atau tempat berkumpulnya udang yang lebih bersih dan menunggu udang membersihkannya. Ini adalah hubungan mutualistik. Belut morai menghilangkan parasitnya dan udang yang lebih bersih mendapatkan makanan yang mudah. Saat melakukan wall diving di Bunaken, periksalah setiap sudut dan celah. Jika Anda menemukan udang yang lebih bersih, Anda mungkin akan menemukan morai. Penelitian telah menunjukkan hermafroditisme pada belut morai. Beberapa bersifat berurutan dan lainnya sinkron yang dapat bereproduksi dengan kedua jenis kelamin. Pacaran biasanya terjadi ketika suhu air tinggi. Setelah saling berpose, mereka saling melingkarkan tubuh dan sekaligus melepaskan sperma dan sel telur. Kemungkinan besar belut morai sarang lebah bersifat poligini. Jantan dan betina sama-sama mempunyai beberapa pasangan.
betina akan mencari tempat yang aman dan tersembunyi untuk bertelur, serta mengeluarkan cairan dan bau yang akan mengingatkan pejantan untuk membuahi telurnya. Telur akan menetas setelah 30 hingga 45 hari, dan bayi belut moray sudah mandiri sejak lahir. Bayi belut yang menetas masih dalam bentuk larva dan berbentuk tipis serta daun. Mereka akan mengapung di laut terbuka selama sekitar 8 bulan. Hanya sebagian kecil dari larva yang akan mencapai kematangan, dan sebagian besar berakhir sebagai makanan bagi predator yang lebih besar. Kematangan seksual dicapai pada usia sekitar 3 tahun. Belut moray sarang lebah dapat hidup hingga sekitar 30 tahun. Banyak orang bertanya-tanya apakah mereka boleh makan belut moray? Dan jawabannya pasti tidak. Meskipun banyak orang yang berhasil lolos dari penyakit ini, banyak pula yang menderita sakit parah. Faktanya, seekor belut moray pernah meracuni hampir 57 orang. Inilah salah satu alasan yang melarang manusia memakan berbagai jenis predator. Predator cenderung mengumpulkan racun dari makanan yang mereka makan. Bahkan ikan herbivora dapat mengakumulasi racun dari alga yang mereka makan, namun konsentrasi racun ini jauh lebih sedikit. Saat racun berpindah ke rantai makanan, konsentrasinya meningkat di setiap tingkat trofik. Belut moray adalah predator puncak, sehingga mereka berpotensi menyimpan sejumlah besar racun dari seluruh rantai makanan. Ciguatoksin, racun utama Ciguatera, diproduksi oleh Dinoflagellata beracun dan terakumulasi melalui rantai makanan. Salah satunya adalah belut moray, sehingga berpotensi berbahaya untuk dimakan manusia. Faktanya, racun Ciguatera adalah penyebab paling umum dari penyakit yang ditularkan melalui makanan laut dan hanya berbahaya jika racun tersebut terakumulasi secara hayati melalui tingkat trofik. Racun tersebut dihasilkan oleh Dinoflagellata kecil yang dimakan oleh banyak ikan herbivora. Karena racun terkonsentrasi melalui jaring makanan, ikan yang paling sering menyebabkan penyakit adalah ikan yang berada di puncak rantai makanan, seperti barakuda, kerapu, belut moray, bass laut, dan sturgeon. Seperti halnya lendir ikan buntal, tidak ada ikan lain yang akan menggigit tali pancing jika sudah terdapat lendir di dalamnya. Tidak jarang belut moray yang tertangkap malah menggigit dirinya sendiri saat sedang sibuk melilit tali. Karena penampilannya yang menarik, mereka dipelihara di akuarium. Karena ukurannya yang panjangnya mencapai 2 meter, mereka hanya boleh dipelihara di akuarium yang sangat besar. Mereka mudah diberi makan dan kuat. Mereka tidak dapat dipelihara di akuarium karang karena mereka akan memakan krustasea dan ikan. Spesies belut moray terbesar dan terberat adalah belut moray raksasa, Gymnothorax javanicus, dan telah tercatat penampakan individu dengan panjang 3 meter dan berat berukuran hingga 8 kaki dan berat hingga 30 kilogram. Itulah fakta-fakta unik dan menarik belut moray sarang lebah versi diklik saja. Jadi apa nih pendapat kamu tentang hewan ini? Silahkan share pendapatmu di kolom komentar. Kami tunggu ya. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya.